A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul 'azim. Ayyuhal ikhwatul kiram, sadatul al-afadil, al-mustami'un al-muhtaramun, tahaddasna fil muhadarah al-madiyah yani an mawadi' aw 'anil mawdu'at al-muhimmah wa fi hadhihi al-lailatil mubarakah fi al-muhadarah 11 sawfa natahaddasu yani 'anil imarah ya awil al-qiyadah awil ar-ra'iyah awil amanah hakada. Fa qabla an nabda hadhihi al-muhadarah fa uridu minkum bi ikhlasin niyatikum yani an natawassalu ila al-mahfurullah Asy-Syaikh At-Thayyib Zainal Abidin min Sudan alladhi tuwaffiya bil ams wa a'lantu bi Facebook wa WA groups WhatsApp group أعضاء WhatsApp أيضا اليوم. Ladies and gentlemen, dear good listener, before I open or we are going to continue this 11th lecture, I shall request your kindness to kindly send Al-Fatiha for the deceased, the late Professor Dr. Thayyib Zainal Abidin from Sudan, who has passed away or who has died, and I have made it announced in my Facebook today and in WhatsApp group. Maybe you have seen in my Facebook that Professor Dr. Asy-Syaikh Al-Ustadz Dr. Thayyib Zainal Abidin from Sudan, he was one of the greatest Muslim thinker in this world. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sebelum saya lanjutkan pengajian kita, mohon berkenan, mohon ikhlasnya Bapak dan Ibu berkenan mengirimkan Fatihah untuk almarhum Asy-Syaikh Dr. Thayyib Zainal Abidin dari Sudan. Beliau salah satu pemikir besar Islam hari ini, dan beliau adalah orang yang selalu menggelorakan unity of ummah, persatuan umat dan soliditas kesatuan umat Islam. Beliau dulu adalah guru besar di Universitas Islam Antarabangsa. Di dunia ada dua, satu di Malaysia, satu di Pakistan. Dan beliau adalah dekan pertama, guru besar saya, Faculty of Social Science di ilmu sosial, yang membawahi jurusan ilmu politik dan hubungan internasional. Beliau sangat luar biasa, humoris dan orang berpengaruh di dunia Islam. Mohon izin sama-sama kita hadiahkan Fatihah untuk beliau. Ala hadin al-kharlisah wa lahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dear good listener, tonight in this 11th lecture we are going to discuss about leadership, about what obligation a leader should do to its resident or to the people. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bicara tentang kepemimpinan, tentang seorang pemimpin yang digaransi atau dijamin surga, sebaliknya mohon izin juga dijamin ancaman neraka oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah hukum memburu atau berebut yang namanya jabatan yang seperti sudah jamak di kehidupan kita sehari-hari. Ayyuhal ikhwatul kiram, al-mustami'un al-muhtaramun, sadatun al-afadil, yakni akhudu yakni al-maraji min hadil kitab duratun nasyid bil wa'di wal irsyad haitsu
يبحث فيها أو بحث فيه المؤلف يعني عن الأمراء الظالم أو الأمراء العادل. I take some resources or some source for our discussion in this time, also from several sources, and one of them is from this book Durratun Nasihin. Jadi Bapak dan Ibu, beberapa sumber saya sarikan dari hadis Rasulullah SAW dari beberapa kitab yang lain. Ada pernah saya sebut kitab Khuluqul Muslim yang dikarang Syekh Muhammad Al-Ghazali, ulama besar abad ke-20, atau disebut Imam Ghazali kedua karena luas ilmunya dalam mazhab Syafi'i, dan beliau ulama besar mengarang lebih dari 94 kitab. Kemudian ada juga dari kitab Fiqhud Dusturi, atau saya belajar dulu dari syekh saya tentang tata cara atau seorang pemimpin dan syarat-syarat menjadi pemimpin, juga dari almarhum Syekh Dr. Thayyib Zainal Abidin dari Sudan. Saya juga belajar tentang filosofer atau great philosopher, para filsuf besar Islam, tentang memandang seorang pemimpin dan syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban pemimpin. Ini nanti mohon izin ada kaitannya juga dengan COVID, penanganan COVID, seberapa cepat seorang disebut pimpinan bisa dari bawah, desa, kecamatan, kemudian kabupaten, gubernur, dan seterusnya, dalam menangani dan mengayomi masyarakat miskin atau rakyatnya sendiri. Di situ juga bicara tentang konsep kepemimpinan. Kemudian juga tentang, karena akan menjelang juga pilkada nantinya, tentu kita perlu juga melihat pemimpin itu yang harus bagaimana. Pantaskah mereka memburu jabatan ini? Sementara kalau tidak berhasil, maka Rasulullah sudah memberikan ancaman-ancaman yang luar biasa, sebagaimana saya umumkan di Facebook dan grup. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ayuhal hadrunal muhtaramun, sofa aku lakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qala fi hadisi, يعني في هذا نجد في كتاب خلق المسلم، يعني لأصحابه اسمه أبو ذر الغفاري، كما بينا من هو أبو ذر الغفاري، إنه من قبيلة الغفاري فدخل الإسلام وأيضا من رواد الأحاديث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنك ضعيف إنها أمانة، يعني أن القيادة وأن الإمارة أو الرعاية هي أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، يعني سوف تندم لو أخطأت يعني في القيادة إلا من أخذها بحقها. هذا ما رواه Muslim fi kitabih. Wa summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakununa nadamatan yaumal qiyamah. This the يعني الحديث الثاني. وأما الحديث الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه يعني عن القيادة قاله رسول الله. وأيضا تجد في كتاب فتح الباري للشيخ ابن حجر العسقلاني حيث قيل أيضا حديث في كلمة أخرى أو كلمة تساوي هذا الحديث، لا نولي هذا الأمر أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه، رواه البخاري ومسلم. وكما عرفتم يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال وسمعتم كثير يعني في خطب في الجمعة، أيام الجمعة، أو في مجالس الأخرى عند العلماء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Dear our good listener, here I will narrate some hadith from Rasulullah SAW, and this is taken also from some source, from this book also, from hadith or from other kitab. We call it Khuluqul Muslim tajiduhu huna. Yani about leadership, the Prophet has ever said that ya Abu Dharr to Abu Zar, innaka du'ifun, that you are not strong enough. It means you are weak. Innaha amana, and this is amana. Leadership is amana. Wa innaha yawmul qiyamah khizyun wa nadama, and in the day of judgment you will be regretting, or we mean you will regret, and you are in circumstance of indignity. Indignity means you are on condition of indignity, not respected. This is what Imam Muslim said.
And then Rasulullah SAW also said from the hadith of Abu Hurairah, that's innakum satahrisuna alal imarah, that you people are going to hunting down mean to seek for, it means to look for. Al-imarah mean leadership on any level and on any position, on any rank and on everything. Wasatukun nadama, and you will be regretting in the day of judgment. This hadith is narrated by Bukhari. First hadith narrated by Al-Imam Muslim. And the hadith Rasulullah say that inna la nuwalli hadha man sa'alahu. Rasul Prophet has ever said that we will not give any position, any rank or any leadership on any level to anyone who asks. And in other hadith also there is similar sentences that the Prophet has said. This is in Kitab, we call it Fathul Bari, which was written by a famous Shafi'i Mazhab Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. And as you know from many other hadiths, the Prophet ever said that kulukum ra'in, every of you is a leader. Every of you is leader, and you will be responsible. It means you shall be held responsible for what you have led. It means for your own leadership. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, malam ini termasuk topik yang enak dan sebenarnya hangat, karena terkait nanti dekat dengan pilkada, terkait dengan pelayanan kepada rakyat dan lain sebagainya. Jadi Rasulullah SAW, Bapak dan Ibu, terkait dengan kepemimpinan tentang jabatan apapun pernah menyampaikan kepada sahabat Abu Dzar. Salah satu sahabat, Abu Dzar Al-Ghifari, salah satu perawi hadis, kita pernah sampaikan man huwa, siapa beliau. Rasulullah bersabda, ya Abu Dzarin, innaka dhaifun. Wahai Abu Dzar, kamu sebenarnya lemah, memiliki kelemahan. Wa innaha amanah, dan kepemimpinan dalam hal apapun itu adalah sebuah amanah. Wa innaha yaumul qiyamah, dan amanah atau kepemimpinan ini khizyun, akan menjadi sebuah kehinaan. Wa nadamatun, dan menjadi sebuah penyesalan. Ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Rasulullah SAW bersabda di hadis lain yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Kita sampaikan dulu. Beliau salah satu perawi hadis terkenal, meriwayatkan lebih dari 5.300 hadis dan disebut bapak kucing karena beliau penggemar ataupun orang yang menyayangi binatang bernama kucing. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, innakum satahrisuna 'alal imarah. Jadi kamu wahai manusia itu seperti berlomba-lomba, sibuk, jungkir balik, bersalto memburu yang namanya jabatan, posisi di pemerintahan atau apapun itu. Wasatakunu nadamah, dan kalian nanti akan menyesal yaumal qiyamah, di hari kiamat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau tadi Imam Muslim, sekarang Imam Bukhari. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Hurairah juga bahwa inna la nuwalli hadzal amru. Jadi Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan inna la nuwalli man sa'alahu. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa kami tidak akan pernah memberikan jabatan posisi kepada siapapun yang meminta, man sa'alahu. Bayangkan hari ini banyak orang sibuk meminta jabatan, lobby sana, lobby sini, pakai ketokohan A, B, C dan D. Ini di semua level, di semua tingkatan. Benar tidak? Wallahu a'lam bishawab. Bapak dan Ibu silakan lihat dan jawab sendiri. Jadi Rasulullah menyampaikan inna la nuwalli man sa'alahu. Kami tidak akan pernah memberi jabatan kepada peminta jabatan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala man harisalahu, apalagi orang yang sibuk dan rakus mencari ataupun sibuk memburu jabatan itu sendiri. Nah, ini bisa didapatkan juga di hadis lain dalam kitab Fathul Bari yang dikarang Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau imam besar, pernah kita sampaikan dari mazhab kita Imam Syafi'i yang ngarang kitab juga Bulughul Maram tentang hadis. Banyak di dalamnya tentang hadis yang sering dibaca oleh banyak orang. Dan mungkin banyak orang lupa Bapak dan Ibu bahwa Rasulullah sampaikan dalam hadis muttafaq alaih yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, kullukum ra'in. Ini sering didengar di mimbar Jumat atau dimanapun.
bahwa Rasulullah bersabda setiap kalian itu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun, dan setiap kalian akan ditanya an ra'iyati, tentang kepemimpinannya, tanggung jawabnya, seperti itu. Jadi di sini kemudian saya sampaikan lagi di kitab ini, qala alaihi salatu wasallam, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu ahlul jannah salasatun, yakni innal jannah laha salasat ahal, atau ahlul jannah salasa man hum dzu hukmin, yakni dzu sultanin ay dzu hukmin wa sultanah ay muqsitin adilin mutasaddiqin ay musin ilal fuqara aw muwaffaqin bi fathil fa, yakni awal man aw min ahli jannah yakni salasatun, al awal dzu sultanin muqsitin mutasaddiqin muwaffaqin. There are three groups in amongst those who will enter paradise. First, it means those who has power, but he used this power in good manner, and he is responsible for the power itself, and he used the power for the welfare of its citizen. Then will enter paradise. And then rajulun wasan wa rajulun rahimun raqiqul qalbi li kulli dhi rahmin wa muslimin. Yang kedua yang disebut dengan orang yang masuk surga ini, yang pertama adalah orang yang punya kekuasaan, dia pemimpin di level apapun dia gunakan untuk kebaikan, dia kasih sayang, kemudian dia melakukannya dengan adil, memberikan apa-apa dengan adil kepada rakyatnya. Yang kedua adalah seseorang yang lunak, lembut kepada kerabatnya maupun kepada orang Islam lainnya, lil aqarib wal ajyanib, kepada kerabatnya maupun pada siapapun. Nah, ini juga termasuk ada murah hati, gampang membantu. Ini gampang termasuk ahli surga. Kemudian wa'afifun muta'affif dzu ayalin. Afifun di sini orang yang mungkin memiliki keterbatasan, tetapi dia tetap menahan diri untuk tidak mencari sesuatu menutupi keterbatasannya dengan perkara-perkara yang diharamkan. Afifun. Jadi ada 3 golongan. Yang pertama orang punya kekuasaan. It means 3% first those who has power or power in hand, and second a man or someone who is very soft and extend help to his own family and to others. And the third is those who has some limitness, but he is patient and refrain himself from searching or taking any risk, everything which is prohibited by Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu, Rasulullah menyampaikan bahwa ada 3 golongan yang masuk surga muda juga. Itu pertama orang yang punya kekuasaan, baik dia RT, RW, kepala desa, camat, kepala dinas, siapapun itu, bupati, wali kota, gubernur dan seterusnya, digunakannya untuk kebaikan, mengayomi orang yang dia pimpin di organisasi apapun, manajer manapun, dia baik memang untuk mengayomi bawahannya, tidak pernah menzalimi haknya, maka itu termasuk golongan yang gampang masuk surga. Apakah Bapak dulu punya bos, punya RT RW, kepala desa, lurah, camat atau apapun dan seterusnya, itu sudah baik dengan rakyat Bapak dan Ibu atau tidak? Silakan dijawab sendiri-sendiri. Saya tidak mau menyebut nama, nanti disebut ghibah seperti pelajaran kita tentang tentang hibah. Tapi percayalah bahwa tadi kepemimpinan itu membahayakan bagi orang yang tidak kuat. Tapi kalau dia kuat, digunakan untuk kebaikan apa yang Allah anugerahkan dengan kepemimpinannya dalam jabatannya sebagai apapun, maka pasti besok termasuk tidak menyesal di hari kiamat. Saya sudah sampaikan dari banyak hadis, ada 3-4 hadis, bahwa kullukum ra'in, setiap kita dimintai pertanggungjawaban. Sudah adilkah pemimpin kita? Dari bawah nih, kades, lurah, benarkah mendata orang miskin? Benarkah membantu masyarakat COVID dengan ikhlas, dengan sebenarnya, tidak ngutang-atik dana negara atau dana rakyat dan segala macam? Nah,
Bapak dan Ibu yang lebih tahu dibanding saya. Kalau dilaksanakan dengan benar, maka insya Allah besok di akhirat termasuk yang gampang menjadi pemimpin. Jika tidak, saya akan sebutkan nanti hadis Rasulullah ancaman bagi pemimpin yang zalim. Seperti itu. Ayyuhal ikhwatul kiram, yakni najidu hunaka katsirun minan nas yatlubuna aw yastakhrisuna 'anil imarah 'anil qiyadah walakin yakni nakhafu anhum yakni an la yu'tu al amana. Dear good listener, that we have seen and we could see in many places that people they are hunting down, or they are very busy in searching and finding a position, rank, whatever about government and other than government also, but we don't know whether they are keeping the amanah themselves or not. We don't know. You know better. Jadi Bapak dan Ibu, apakah para pemimpin kita selama ini sudah baik pada masa dan lain sebagainya? Saya pernah mengarang syair yang ini sudah lama dan menjadi lagu, salah satu lagu sholawat kami. Saya karang kalau tidak salah di Kuala Lumpur. Jadi begini bunyinya. Lagunya dari Gus Dur almarhum, tapi syairnya saya buat sendiri. Jadi begini. Allah ya Rabbi, jadikan negara Indonesia damai dan jaya. Hadirkan pemimpin yang beragama, membela dan cinta pada rakyatnya. Baru ya Rasulullah dan seterusnya. Artinya Bapak dan Ibu silahkan dilihat sendiri. Apakah benar pemimpin kita baik dari kepala ART RW, kepala desa, camat, apapun, kepala dinas, bupati, wali kota, gubernur dan seterusnya. Benarkah mereka beragama dengan baik? Benarkah mereka selalu hadir, menghadiri acara-acara yang diselenggarakan oleh rakyatnya secara swadaya, tidak minta uang mereka? Seringkah mereka hadir? Atau mereka akan hadir ketika mau akan ada pilkada, akan ada al-intikhabat al-ammah atau general local election. Ada pilkada bahasanya, bahasa Arabnya intikhabat ammah, al-intikhabat al-ammah. Bahasa Inggrisnya adalah local election. Jangan-jangan mereka hadir di saat mau mendekat pilkada, mau mendekat pilwako, pilgub, dan lain sebagainya. Sebelum dan setelah itu nanti kembali menjauh dari kita. Nah, benar tidak silakan Bapak cek sendiri. Terus benarkah seperti dalam syair saya tadi? Membela dan cinta pada rakyatnya. Sudah benar cinta belum? Membela nggak hak rakyatnya? Pemimpin yang kita sebut dari bawah sampai atasnya, atau bersekongkol dengan orang-orang lain, atau orang yang dianggap lebih kuat untuk menzalimi rakyatnya, membeli tanah dengan murah, mengintimidasi rakyatnya. Banyak terjadi. Tahu saja itu di sekeliling kita banyak. Membeli tanah rakyat dengan cara merampok, mengintimidasi. Sama itu dengan perampokan. Nah, kalau dia terjadi besok di akhirat, karena di dunia tidak mungkin hukum-hukum Islam, di akhirat maka disalib dia seperti itu, karena merampok dan mematikan rakyatnya sendiri. Bapak dan Ibu, ayuhal hadirin al-muhtaramun, fi Indonesia al-an atau fi hawlina atau fil mustaqbal qarib satakun hunaka intikhabat amma atau al-intikhabat al-mahalliyah. Nahnu naqul bupati, wali kota, atau yakni governor. Fa nara anna katsiran minan nas yataqarrabun atau yataqarrabuna ila nas. Yani fi hadhihi al-hala yani qariban min al-intikhabat atau kasir an nazarna ila al-amir wal umara, yani ya'tuna ila syu'bihim أو إلى الناس حينما يريدون منهم شيئا أو عندما في أيام الانتخابات المحلية. Jadi, dear good listener, we find and we see that many candidates for leader in our local election, they are coming closer to us when the time for election is closer or is coming. But
when they were already elected and appointed, we don't know whether they will get closer again with the people or not. Jadi Bapak dan Ibu, kita temui banyak orang sibuk mengejar jabatan, orang sibuk ingin menjadi pimpinan daerah apapun itu, mendekati rakyatnya, tapi nanti setelah jadi, wallahu a'lam bishawab. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah menyesal, pernah menemui. Tapi percayalah, kalau kita lihat tidak punya kekuasaan untuk seperti ini, maka Rasulullah SAW itu mengancam, di beberapa hadisnya ada, bahwa orang yang diberikan amanah memimpin, menjadi pimpinan, baik di desa, lurah, atau apapun, menyembunyikan ada hak rakyatnya walau sebesar jarum sekalipun, maka besok di hari kiamat dia akan pikul jarum itu. Dia akan pikul yang diambil dari rakyatnya dan dinampakkan di hadapan manusia. Coba bayangkan kalau korupsi sekian ratus miliar, berapa karung dipikul di akhirat besok. Nanti hadisnya kita baca. Jadi Bapak dan Ibu, ini satu sisi saya sampaikan bahwa memimpin kalau benar itu masuk surga gampang, tapi kalau keliru itu berbahaya. Kita pernah pengajian kemarin di bab hasad, ada saya sampaikan ada 6 golongan manusia, sittatun yadkhuluna nar qabla hisab. There are 6 group of people they enter the hell even without any judgment. 6 golongan manusia masuk ke dalam neraka tanpa hisab, kan berbahaya. Yang pertama, siapa mereka? Yang pertama, saya batis yang pertama saja, adalah al-umara'u bil jawri. Memimpin dia, memiliki masa rakyat dia dari bawah, misalnya level apapun, baik level desa, kelurahan, sampai seterusnya, dia memimpin, dia tidak adil, bahkan dia zalim, dia mengambil hak rakyatnya, maka dia akan masuk neraka, kata Rasulullah SAW. Yang termasuk pertama masuk neraka tanpa hisab, seperti itu. Ini kita bahas kemarin. Yang kedua, hadis yang kedua ini peringatan nih, makanya jangan ribut memburu jabatan RT RW ataupun jabatan kita sebagai kepala daerah dan lain sebagainya, kecuali sudah siap lahir dan batin, siap memimpin. Banyak orang siap memimpin, tak siap menanggung risiko sebagai pemimpin. Apa risikonya? Diantaranya banyak. Orang akan datang minta bantu itu dan ini, kemudian orang minta dimasukkan diri sebagai penerima bansos segala macam. Sebagai pemimpin kita harus bisa memenuhi keinginan mereka. Rasulullah sampaikan hunaka al-musibah, yakni hunaka al-musibah liman kana qaidan atau liman kana ra'iyan walam yu'addi fi ra'iyati. Awalan ma ruwiya min al-Imam al-Bukhari muttafaq alaih, ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyah, yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yauma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi al-jannah. It's mean bayyana hadha al-hadith anna man kana amiran wa man kana ra'iyan wala yura'i, yani bihaqiqati atau bil haqq fayuhram atau faharmallahu alaihi al-jannah. It's mean anyone whosoever dies in one day and he is a leader, but during his leadership he did not use his power, his relation, his leadership for good thing for his people, then Allah will stop him from entering paradise. Bapak Ibu saya muliakan, ini hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih Imam Bukhari dan Muslim, bahwa ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yauma yamut wa huwa ghashun li ra'iyati. Siapapun jadi pemimpin, Allah berikan amanah menjadi pemimpin, jadikan menjadi pemimpin, dan meninggal atau mati suatu hari, wa huwa ghashun li ra'iyati, dan dia banyak curang, banyak khianat, membohongi rakyatnya, memberikan dana bansos Covid itu nih, padahal di balik itu dia keruk duit negara, misalnya ikut-ikutan PSBB, tapi ternyata di balik itu, maaf, mungkin
menyelam sambil mengambil uang, minum air kan kebo, ambil uang rakyat nih. Nah, wa huwa ghashun li ra'iyati, dia berkhianat, curang, zalim, mengambil hak rakyatnya, illa haramallahu alaihil jannah, maka Allah akan mengharamkan surga baginya. Tuh. Jadi ini ancaman bagi orang disebut pemimpin tapi tidak benar memimpinnya. Jadi berat jadi pemimpin. Kalau Bapak Ibu berat jadi bupati, jadi RT RW atau kepala desa lah atau apalah. Yang kedua, Rasulullah bersabda, man istakmalnahu minkum ala amalin mihyatan fama fawqahu kana hululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Jadi man istakmalnahu minkum ala amalin, it means if someone is given trust, leadership, we call it leadership on anything, and then he conceal, it means he is hiding something, even smallest thing, then in the day of the judgment he will be shown, or he will bring everything that he has hidden, everything that he has concealed. Jadi Bapak dan Ibu, orang yang diberikan amanah menjadi pemimpin, menjadi kepala desa, lurah, camat atau apapun lah, manajer atau di lembaga non pemerintah atau apapun itu yang ada urusan mengurus umat seperti itu. Kemudian dia ada yang dia umpetin, dia sembunyiin, dia kurangin nih hak orang segala macam. Walaupun sebesar jarum mehyaton. Karena hululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Besok di hari akhirat akan dibawa tuh jarum. Barang yang dia umpetin. Misalnya dana Covid ini 100 miliar. Padahal pusat udah wanti-wanti nih Bapak Presiden. Siapapun kepala daerah yang macam-macam yang menyelewengkan dana bansos Covid, maka dipenjara seumur hidup. Ini pusat Presiden sudah memiliki hukum yang bagus, sudah memberikan ancaman yang pas. Nah, kalau ada yang degil di bawah, lapisan bawah nih, bupati, wali kota, siapa pun nggak tahu lah saya juga nggak ngerti kan. Saya menyebutkan bahwa ini menurut hadis, apapun yang diumpetin dari dana-dana, dari apapun, bansos, sembako, apapun itu, maka besok di hari kiamat yang diumpetkan, yang disembunyikan itu, entah berapa miliar, entah berapa apapun tuh, beras entah berapa puluh karung. Kan ada kejadian nih bansos Covid, ada yang masuk dalam mobil seorang oknum A, B, C, D. Besok di hari kiamat itu akan dibawa oleh orang yang menyembunyikan itu, dipampangkan di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan main seperti itu. Memetik barang orang, ini resiko menjadi pemimpin, berat. Summa wa abghadun nas ilallah wa ab'adahum minhum majlisan. Jadi wa abghadun nas ilallah wa ab'adahum minhu majlisan. Yani abghadul halal indallah talaq. Perkara yang benci Allah walaupun halal adalah talak. Nah, ini ada perkara yang dibenci Allah total, mutlak. Wa abghadun nas, ada manusia yang dibenci oleh Allah, wa ab'adahu minhu majlisan wallahu la yurid an yarahu fi ay majlisin kana fi yaumal qiyamah huwa man al-imamu al-jairu. Kita bahas dari sebelumnya, masuk neraka tanpa hisab al-umara bil jauri, ulama yang zalim, yang jahat terhadap para rakyatnya. Nah, yang sekarang sama nih bahasanya, al-imamu al-jairu atau imamun jairun. Jadi manusia yang sangat Allah benci, dan bahkan Allah tidak ingin melihat orang itu di satu tempat duduk besok di hari akhirat, adalah orang yang punya kekuasaan atau pemimpin jairun yang zalim kepada rakyatnya, yang zalim kepada yang dipimpinnya, yang tidak adil. Jadi ketika kita bicara memimpin, leadership, maka dia bicara tentang al-qiyadah, al-imarah, dan al-adalah, az-zulmah. Jadi di tengah-tengah ada al-hakim, al-amir, kemudian atau al-umara, ra'in.
Di antara yang disebut pemimpin ini ada dua hal. Yang di sebelah kanannya dia bisa berlaku al-adalah, al-imamul adil. Yang kedua dia gagal dan dia melakukan kezaliman, disebut al-imamu al-jawru atau al-imamu al-jairu atau al-umara'u bil jawri. Jadi pemimpin hanya disisakan dua ruang, bisa berlaku adil, justice, dan dia berbuat zalim, berbuat wrong. Jadi dear good listener, a leader is always given two option or two choices only. First, when he is in the middle, then in his right hand there will be opportunity to be or to undertake or to do justice, while in the left hand there will be a zulm. It means wrongdoer, full of mistake. يعني بينت من هذه الكلمة أريد أن أبين لكم بأن الحاكم له خياران أو له خياران. الأول هو أن يكون حاكما عادلا ومقسطا ومتصدقا وموفقا عند الناس. والثانيا أن يكون عاظما، أن يكون آمرا أو أن يكون يعني قائدا أو أن يكون راعيا، أن يكون حاكما ظالما، معناه يعمل الجور، يعمل الظلم. Ya, pemimpin dua pilihannya, bisa berbuat adil, adalah justice, atau dia melakukan kezaliman seperti itu. Jadi mungkin ini dalam hal apapun. Ketika Bapak Ibu punya orang yang dipimpin, Bapak Ibu juga sebuah pimpinan. Misalnya yang bekerja sebagai penyuluh desa, punya masyarakat kan, punya yang disuluh, berarti pemimpin. Atau menjadi penyuluh pertanian, punya kelompok tani, berarti ada yang dipimpin. Nah, ketika di situ menyembunyikan sesuatu atau berbuat zalim, maka tadi dia masuk kategori pemimpin yang tidak bertanggung jawab dan gagal. Dan Allah sudah siapkan tempatnya di neraka kelak. Termasuk misalnya bekerja di pemerintah urusan mengurus masyarakat miskin, ini terkait COVID. Mendata tidak betul, orang miskin yang selayaknya tidak didata, atau ada orang miskin tidak diberi hak hanya karena mungkin tidak memilih kita waktu pilihan desa atau waktu pilihan apapun itu. Makanya termasuk al-hakim al-jairu, al-amirul jair, orang yang zalim terhadap hak rakyatnya. Ini juga sama, masuk neraka, dan Allah sangat benci. Memimpin itu tidak gampang, tapi hari ini banyak orang sibuk memimpin itu dan ini, sibuk memburu jabatan, melakukan black campaign terhadap lawan-lawan politik dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah sudah sampaikan jangan memburu jabatan, karena tidak disenangi oleh Rasulullah. Kenapa? Besok di akhirat, yaumul qiyamah, khizyun, terhina, dalam keadaan hina. Wa nadamah, it means regret, dalam keadaan penuh penyesalan. Seperti ini. Semoga saya, Bapak dan Ibu, kalaupun memegang jabatan dalam hal apapun, kapasitas apapun, kita termasuk tidak menzalimi orang. Sama kalau misalnya PKH, akan ada sudah orang bekerja ngurus bansos pemerintah di program keluarga harapan, bantuan sembako ataupun apapun lah itu. Ada orang yang miskin tak dibantunya, atau dia masih miskin sebenarnya. Dari mana kita tahu dia miskin? Ketika orang menyatakan dia masih miskin, walaupun kaya, sudah kita bilang dia masih miskin. Karena kenapa orang kaya masih mengaku miskin kita bantu? Tugas kita yang disebut state, the basic function of state, al-mabadi au ma huwa al-gharad min iqamatid daulah. Apa tujuan dibentuk sebuah negara dan pemerintah? To create welfare, menciptakan, menghadirkan yang namanya kesejahteraan, baik ekonomi maupun kesehatan kepada rakyatnya. Ada orang kaya masih mengaku miskin. Kalau saya bupati, kalau saya wali kota, saya bantu. Ini baru saya WA-kan tadi dengan grup teman-teman saya. Kalau orang bertanya, kenapa masih dibantu? Soal dia sudah kaya masih mengaku miskin, maka ada hadis lain yang juga ada ancamannya. Tak perlu dipidana, kita kan ada undang-undang pidana ini. Ada juga di hadis,
Orang yang mengaku miskin padahal tidak, maka dihilangkan keberkahan hidupnya. Wa ing sobira, dan walaupun dia keterbatasan dalam hidupnya, bahkan mau bersabar, Allah juga siapkan pahala yang lainnya. Jadi kalau ada orang kaya datang ke saya ngaku miskin, minta dimasukkan namanya, kalau saya bantu. Saya bantu. Dan orang mungkin tertawa, kok ada orang sebenarnya udah kaya. Dia kaya kan menurut kita, dia masih mengaku miskin. Innahu a'lana bi nafsihi bi annahu miskin. He declare himself as miskin. Dia masih mengaku dia miskin. Ya kita bantu. Soal bawang data lah urusan Tuhan besok dan keberkahan pada kehidupannya. Ini sebenarnya menyelesaikan masalah. Ketika banyak orang datang, ini harus di non eligible, ini sudah miskin, nggak harus terima sembako, nggak terima bantuan COVID, nggak boleh terima bantuan itu, nggak usah. Siapapun yang memang dia datang perlu bantuan, kita pemimpin, kita nih kepala desa, kita bupati, wali kota, kita bantu. Apa repotnya? Kalau banyak orang bilang, oh dia sudah kaya, berkemampuan, ya itu kan kata orang lain dan kata kita. Tapi dia menyatakan belum. Kita bantu. Jadi kita terbebas kalau kita pemimpin, siapapun itu kita bantu. Walaupun dia ngaku kaya, walaupun maaf dia sebenarnya berkemampuan, tapi dia mengaku miskin, kita bantu. Kalau saya pemimpinnya, supaya apa? Supaya saya terbebas. Minimal saya tidak ada celah dipertanyakan malaikat bahwa saya meninggalkan rakyat saya dalam keadaan kelaparan. Buktinya yang kaya saya kasih, apalagi yang miskin, apalagi yang memerlukan. Al-haja ila musa'adatina. Jadi mari berpikir yang cerdas, bahwa negara didirikan, the basic function of state, tugas utama bangsa atau negara, pemerintah, is to provide services, is to provide welfare. Untuk negara, pemerintah itu adalah menghadirkan yang namanya kesejahteraan ekonomi. Kalau ada rakyatnya bahkan kaya sekalipun mengaku miskin, tidak masalah. Makanya jangan kalau kita bekerja kadang sedikit-sedikit, ini sudah kaya nggak usah kasih sembako, itu tidak boleh begitu. Sebisa-bisa kita bantu manusia kalau kita pemimpin, tapi kalau kita adalah pemimpin. Supaya kita tadi termasuk ahlul jannah. Kenapa ahlul jannah dikatakan salah satu, ada 3. Yang pertama saja, du sultanin. Kita punya kekuasaan, bapak dan ibu, punya power, kades, lurah atau apapun itu. Muksitin, mutasaddiqin, adil, tidak jahat, tidak zalim. Mutasaddiqin, tangannya gampang memberi, nih pemimpin. Muwaffaq, muwaffaq artinya apa? Disayangi rakyatnya. Jadi kalau bapak ibu ada 100 orang mengajukan bansos, rupanya ada 5 yang agak kaya atau apa, biarin aja. Jadi bapak ibu disenangi oleh seluruh rakyatnya. Muwaffaq, muwaffaq, disenangi oleh rakyatnya. Kalau kemudian ada yang berbohong, innahu laisa minal masakin, ada orang sebenarnya nggak miskin, yang aku miskin, ya kan salah dia sendiri, dosa dia pada Tuhannya masing-masing. Kita tidak usah ngurus dosanya orang. Seperti itu baru pemimpin yang best. Seperti di Brunei, mau orang dia miskin kaya punya kartu KTP sana berobat gratis. Di Saudi juga demikian. Kalau pas haji, saya pernah tugas di Mekah sana. Mau kaya mau miskin, ketika haji kemudian sakit kemudian harus operasi, jamaah Indonesia gratis. Enggak ditanya, anta minal ahliya, kamu orang kaya enggak? Kamu orang miskin enggak? Ma wajadna hadha soal. Kita nggak temukan pertanyaan seperti ini. Di kita ini ribut terus pertanyaan. Ini miskin, ini enggak, ini miskin, ini enggak. Oh, ini di-NE-kan saja. Adalah sebuah kezaliman yang tidak Allah maafkan ketika kita menghalangi hak orang miskin atau orang yang punya hajat. Jangan salah itu. Di program apapun Bapak dan Ibu kerja, misalnya ada orang sebenarnya masih membutuhkan. Dengan kesombongan kita dan iblis yang ada pada kita dan keangkuhan kita, kita mengeluarkan orang dengan semena-mena. Yang harusnya kita masukkan orang, kita bantu orang dengan sebaik-baiknya, ini kita keluarkan orang yang rupanya dia dalam keadaan keluarganya, bayinya masih memerlukan bantuan dari program yang kita kelola, dan kita keluarkan dengan semena-mena. Percayalah, kezaliman tidak pernah Allah memaafkan. Allah tidak bisa memaafkan selama kita tidak meminta maaf kepada orang yang kita
zalim itu. Ada hadisnya, kita pelajari semua kemarin itu. Ketika hanya orang kita pangkas dan kita tidak minta maaf, maka Allah juga tidak akan pernah memberikan ampun. Karena terkait apa? Hak manusia, hukukul ibad. Hak terkait manusia Allah tidak bisa ampunkan, kecuali manusia yang kita zalimi mengampuni kita, memaafkan kita. Bapak ibu tersalah minum bir, apapun itu, hak urusannya sama Allah, dosanya. Minta ampun, asan yaghfiralakumullah. Mudah-mudahan Allah ampuni. Karena urusannya dengan hak Allah. Maksiat pada Allah. Tapi kalau pada hak manusia, Allah tidak bisa memberi ampun, kecuali kita sendiri minta maaf dan dimaafkan. Karena itu dalam masa COVID seperti ini, kalau kita pimpinan atau apapun itu, berhatilah yang lembut kalau kita kelas di pimpinan. Karena nanti diancam dengan hadis, kita disebut pemimpin walaupun skala kecil-kecilan nih, pemimpin kelompok, kita ketua kelompok tani, kelompok apapun lah itu, korcam lah, koordinator kecamatan bagian penyuluh bansos, penyuluh sembako, penyuluh pertanian, apapun, dan kita zalim, maka kepemimpinan kita itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saya, Bapak dan Ibu, termasuk orang yang ringan tangan, yang mudah tersentuh hati kita melihat orang-orang yang betul-betul membutuhkan, bukan termasuk orang yang angkuh dan sombong yang mohon izin, ada gangguan sinyal sebentar. Jadi kita berdoa Allah SWT, mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah berikan hati yang lembut kepada orang-orang yang tidak mampu. Bersyukurlah kita, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di surah Ibrahim ayat 7. Bersyukurlah Bapak Ibu masih punya pekerjaan, masih punya penghasilan, entah dari pemerintah atau dari pertanian atau dari hasil lainnya, di saat banyak saudara-saudara kita yang mereka tidak seberuntung kita. Nanti kalau Allah balikkan semua itu, dengan sangat mudah Allah balikkan. Kita seperti mereka yang membutuhkan, kemudian kita meminta untuk disurga menjadi daftar penerima sembako dan kemudian tidak diiyakan oleh orang yang punya kekuasaan. Betapa sakitnya atau sedihnya hati kita. Jadi mumpung punya kekuasaan, gunakan yang baik dan jangan memburu jabatan. Saya melihat sendiri di mana-mana orang ingin menjadi itulah, menjadi inilah, pejabat itu, pejabat ini, lobisan, lobisin. Tidak apa-apa, asal punya kualitas. Saya lihat banyak, maaf, sebaiknya kalau kita mau jadi pejabat nih, beli kaca yang besar di pasar, cek bener nggak kita mimpin selama ini, yang kita pimpin, baik bidang, seksi, dinas, badan, apalagi instansi atau apapun lah, baru kita pantas mengajukan diri mungkin. Walaupun Rasul masih kunci, jangan minta jabatan, masih pantas lah itu. Yang bahaya adalah banyak orang tidak punya kemampuan, tapi memaksakan diri, melobi sana sini, kalaupun menyogok hanya untuk mendapatkan jabatan duniawi. Kalau kemudian untuk kemaslahatan manusia, fala ba'sa walhamdulillah. Tapi kalau tidak, percayalah Allah akan mintai pertanggungjawaban dan neraka sudah jelas akan menunggu seperti itu. Kenapa? Tidak berkemampuan, dan ketika memimpin jangan tidak betul. Seperti itu. Makanya Rasulullah ingatkan di awal tadi yang saya sampaikan, ya Abu Dzarin innaka dhaif, wahai Abu Dzar, kamu tuh lemah. Track recordmu mungkin kamu lebih baik tidak menjadi kepala dinas, tidak menjadi kepala bidang, tidak menjadi kepala seksi, tidak menjadi kasubit, tidak menjadi kasubag, kabak, atau apalah, manajer kalau di perusahaan, komisaris lah misalnya di perbankan. Karena kamu lemah, itu perintah Rasulullah. Wa innaha amanah, dan kepemimpinanmu sebagai manajer dan komisaris, sebagai kepala bidang, kasih apapun, itu adalah amanah. Wa innaha yaumul qiyamah khizyun, dan di hari kiamat, in the day of judgment, itu bisa menjadi sebuah kehinaan untuk dirimu. Wa nadamah aw nadamatun, nadima yandamu, nadimah, nadamah itu nadamu, itu artinya penyesalan. Nanti akan menjadi sebuah penyesalan. Illa akhadaha bihaqqiha, kecuali memang kita mampu, kita berkemampuan dan lain sebagainya.
Banyak orang bermimpi menduduki satu jabatan, posisi atau apapun, padahal tidak berkemampuan. Lalu dipikir terus, rusak jantung, paru, pinggang, kemudian dan lain sebagainya secara agama. Penyakitan, kenapa? Banyak mimpinya, berangan-angan yang dia sendiri tidak berkemampuan. Akhirnya apa? Rusak organ dalam. Memimpikan, berkhayal tentang sesuatu yang memang tidak layak. Jadi mari kita memantaskan diri kita supaya kita layak untuk memiliki satu jabatan yang kalau kita punya, kita berusaha gunakan sebaik-baiknya supaya kita termasuk ahli jannah. Tadi salah satu ada 3. Yang pertama, du sultanin muqsitin mutasaddiqin muwaffaqin. Kita termasuk atau rajulun muwaffaq muqsitun mutasaddiqun. Kita seorang pemimpin yang murah hati, yang lembut, yang gampang berbagi kepada kepada rakyat. Karena ada pemimpin yang kasar sama rakyatnya. Dan kalau jadi pemimpin, saya berpesan pada Bapak Ibu, selain baik, sama-sama baik, sayangilah orang yang kita pimpin, rakyat yang kita pimpin. Perlu bantuan yang kita bisa berikan, seperti itu. Sejahterakan. Kalau Bapak Ibu kan, saya tidak tahu, mungkin Bapak Ibu besok, kalau nggak Bapak Ibu mungkin anak ada yang menjadi pimpinan daerah, baiklah dari dapur desa sampai pejabat atau apapun, gunakan dan arahkan mereka untuk kebaikan. Jangan ada lagi mendengar di malam hari penduduk yang kelaparan. Sebagaimana semalam saya sampaikan, malam kemarinnya, bagaimana Rasulullah SAW itu sangat sayang pada orang fakir, orang miskin, sehingga anak muda yang tertidur kelaparan di satu masjid, seorang syekh sekalipun dalam mimpinya tidak mau menerima Rasul tidak mau menerima salamnya, karena apa? Dianggapnya laki-laki orang syekh ini pelit. Hanya orang miskin itu pernah minta bawakan bubur kalau pulang dari istana, terlupa mungkin syekh itu pas malamnya mimpi bertemu Rasulullah, ingin menyalami, mencium Rasul menolak. Itu artinya Rasulullah sangat membela al-masakin wal-fuqara atau al-fuqara masakin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang min ahli riayah, orang-orang yang gampang memimpin dengan kebaikan, yang hati kita lataif atau latifah soft, hati kita lembut kepada orang-orang yang punya keterbatasan, dan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk membantu saudara-saudara kita. Jadi kesimpulan pada malam hari ini adalah, Bapak dan Ibu saya muliakan, pemimpin itu ada hadis dari Rasulullah SAW sampaikan bahwa itu berat. Jangan memburu jabatan, jangan mimpi-mimpi yang tidak-tidak. Kita bekerja sesuai kemampuan kita. Dan kalau kita jadi pemimpin, maka kita tunjukkan kepemimpinan yang bagus, kita mengayomi. Kalau bisa, kalau jadi kepala daerah, berarti kita bisa, apalagi di masa Covid ini, bisa mensejahterakan rakyat-rakyat kita yang semuanya perlu. Karena pada masa ini banyak terdampak secara ekonomi. Saatnya disebut kepala daerah menggunakan anggaran sebaik-baiknya untuk membantu. Karena perintah Presiden kita, Pak Joko Widodo, agar daerah tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak menyalahgunakan bansos. Artinya Pak Pusat, Bapak Presiden sudah memerintahkan supaya kepada daerah, para pemimpin lokal untuk betul-betul memperhatikan masyarakatnya. Demikian saya sampaikan Bapak dan Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan sambung di lain kesempatan dan waktu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.